Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini. Mana e-learning kali ini akan membahas tentang e-learning atau pembelajaran berbasis web. E-learning ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di saat ini, di saat sekarang ini, di mana setelah terjadinya pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, maka terasa sekali betapa pentingnya proses e-learning. Sehingga semua kegiatan itu banyak tidak dilakukan dengan pertemuan langsung, tetapi menggunakan fasilitasi web. Jadi e-learning ini sudah tidak terbatas lagi hanya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, tetapi intinya bisa dimanfaatkan untuk semua kegiatan pertemuan, baik di kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun di kegiatan perkantoran. Jadi kalau sebelumnya e-learning dikenal hanya kegiatan untuk sistem pembelajaran saja, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi e-meeting, kemudian ada juga banyak digunakan untuk kegiatan penanganan e-terapi dan sebagainya. Sudah banyak sekali dikembangkan luas yang pada prinsip dasarnya adalah menggunakan prinsip e-learning. Proses e-learning sesuai dengan namanya, dengan elektronik, pembelajaran elektronik adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan internet, di mana data atau materi dibuat secara elektronik atau digital dan disampaikan atau diupload pada komputer penerima melalui internet. Sehingga e-learning ini bisa dilakukan secara langsung dengan sekarang memanfaatkan ada beberapa aplikasi-aplikasi sosial media untuk pembelajaran seperti Zoom, kemudian Google Meeting dan sebagainya. Tapi bisa juga kita siaran tunda. Jadi artinya dalam bentuk siaran tunda sudah kita upload materi, tinggal nanti audiens kapan ingin melihat atau ingin mengakses maka bisa langsung mengaksesnya. Bisa kita lihat di slide ini bahwa sumber informasi atau data yang ingin kita sebarkan sebagai bahan pembelajaran maka diupload kepada komputer dan nanti akan disebarkan atau disiarkan melalui internet, jaringan internet yang langsung bisa diterima oleh komputer penerima. Ada beberapa alasan mengapa e-learning ini penting saat ini. Mana manusia kian hari kian sibuk dengan pekerjaannya. Bagi pekerja tidak mudah meninggalkan tugasnya untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan atau bahkan pertemuan-pertemuan lainnya. Yang ketiga, tempat pendidikan tidak selalu dekat dengan tempat tinggal para audiens. Seperti perkuliahan kita hari ini, di mana pusat datanya, pusat informasinya ada di kampus Universitas Malahayati. Anda sekalian tinggal tidak semuanya dekat dengan kampus Malahayati, tinggal jauh. Tetapi dengan demikian maka tidak lagi dipisahkan dengan jarak maupun waktu. Jadi kapan Anda bisa mengikuti dari tempat atau lokasi masing-masing. Yang keempat, juga sulit membagi waktu antara tugas, keluarga, dan pendidikan. Nah, ini memang yang keempat ini alasan yang sangat krusial yang biasanya terjadi pada kita semua yang pada saat harus mengikuti suatu kegiatan dalam waktu yang bersama. Kelebihan dari e-learning adalah proses belajar mengajar tidak terkait dengan ruang dan waktu. Kedua, materi bisa di-download dan disimpan sesuai dengan aslinya. Ketiga, format penyajian bisa dalam bentuk tulisan atau audiovisual.
Jadi sekarang dengan teknologi yang menarik, kita bisa menggunakan audiovisual dengan bentuk film, bahkan sekarang dengan sudah ada bantuan daripada artificial intelligence bisa dibuat lebih menarik lagi. Dan komunikasi tetap bisa dilakukan dua arah tanpa harus tatap muka. Di samping kelebihan tentu ada kelemahan. Nah, kelemahan dari e-learning ini adalah pemberi materi tidak bertatap muka langsung dengan peserta pendidikan. Ini kalau kegiatan pendidikan murni kegiatan pendidikan. Jadi kita juga tidak bisa melihat respon langsung kecuali kita menggunakan teknologi atau dukungan aplikasi Zoom misalnya atau Google Meeting atau WhatsApp Conference itu bisa melihat, tapi itu pun masih sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat langsung reaksi daripada peserta pendidikan. Yang kedua, tidak bisa diketahui reaksi pesertanya tadi ya, sehingga apakah ada yang tidur, ada yang apalagi pakai Zoom, dia tidak mengaktifkan kamera, tidak on cam, maka kita tidak tahu apakah dia betul-betul ada sedang menyaksikan itu atau dia ada di tempat lain juga tapi mengaktifkan alat komunikasinya saja. Dan membutuhkan kemampuan penggunaan komputer dan internet, terutama bagi penyaji yang akan membuat bahan atau data atau sumber informasinya. Dan sangat tergantung kepada peralatan teknologi informasi. Jadi tidak bisa tidak, memang kita sangat tergantung dengan perangkat IT. Kita sudah siapkan materinya dengan bagus dan sebagainya, tetapi ada gangguan dari saluran IT, maka juga tidak bisa terlaksana. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan e-learning. Yang pertama adalah bagi pemberi materi. Tentunya wajib memiliki perangkat keras karena dia akan mengolah data dan juga harus ada jaringan internetnya. Yang kedua, memang dibutuhkan beberapa software aplikasi. Apakah nanti pembuatan PDF atau pembuatan e-book atau pembuatan movie dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita buat itu untuk membuat slide. Dan tentunya juga dibutuhkan keterampilan. Di samping softwarenya juga kita dibutuhkan keterampilan daripada si pengelola atau si calon pembuat e-learning itu. Yang ketiga, menyiapkan bahan atau materinya. Mana bahan materi itu sudah kita buatkan dengan bentuk yang sederhana untuk bisa diakses oleh seluruhnya. Tentunya juga harus mempertimbangkan pembuatan materi ini tidak terlalu berat sehingga pembaca atau pemirsa tidak bosan melihat atau tidak mengalami kesulitan kalau membutuhkan file yang cukup besar ininya. Jadi perlu kita pertimbangkan jangan sampai terlalu besar, berapa megabyte-nya umpamanya untuk penyimpanannya sehingga untuk mendownload bagi pemirsa itu tidak menyulitkan. Kemudian yang keempat, memang ini perlu disarankan memiliki website, bisa blog atau situs jaring sosial lainnya, misalnya Facebook dan sebagainya. Ini penting karena kita akan memberikan informasi kepada siapa calon pesertanya bisa mendapatkan, termasuk nanti untuk mendownload materinya. Atau sebagai pembagi link untuk mengikuti materi perkuliahannya. Dan memiliki email sendiri, ini sangat disarankan, karena kalau kita punya website wajib punya email juga. Dan otomatis disarankan juga punya hosting, karena hosting kita untuk menyimpan, tetapi sekarang juga kita bisa menitip istilahnya di tempat di mana email yang kita miliki biasanya juga sudah menyediakan fasilitas hosting meskipun dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas untuk menyimpan file di internet. Bagi peserta pendidikan, tentunya yang pertama adalah mampu mengoperasikan komputer dan internet, atau bahkan sekarang sudah banyak handphone
gadget yang juga atau smartphone ya sudah bisa kita gunakan. Jadi bukan hanya komputer dalam bentuk tablet atau PC atau notebook, tapi bisa juga sudah menggunakan smartphone dan tentunya memiliki perangkat kerasnya tadi, tentunya sampai mampu mengoperasikan juga memiliki untuk kita bisa mengakses. Ada software juga harus ada software yang mendukung. Apabila file yang akan digunakan menggunakan Office, maka tentunya di perangkat keras kita juga harus tersedia software Office atau untuk membaca PDF misalnya. Dan juga untuk menonton video kalau dia ada pemutaran dalam bentuk video dan sebagainya. Juga sama, peserta juga diharapkan memiliki email serta peserta bisa secara berkelompok. Bisa secara sendiri-sendiri juga bisa sekelompok. Apabila berkelompok bisa menggunakan satu unit komputer dengan menggunakan LCD proyektor, maka bisa ditonton bersama. Selanjutnya, apa saja yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita persiapkan untuk pembuatan bahan materi. Yang pertama, kita rancang dulu bahan materi akan kita buat dalam bentuk apa. Jelas ada satu yang mesti kita siapkan dalam bentuk e-book. Apakah e-book itu formatnya bisa dalam bentuk Microsoft Office atau dalam bentuk PDF. Kalau ingin stabil, biasanya kita sarankan minimal kalau tulisan-tulisan kita simpan dalam bentuk PDF. Yang nanti bisa kita upload dan bisa di-download. Dan tentunya ini membutuhkan satu aplikasi untuk sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis untuk pembuatan PDF di mana bisa kita rubah dari format Microsoft Office apakah dia Word, Excel ataupun PowerPoint langsung menjadi PDF. Dan bisa juga kita buat tampilan-tampilan menarik, tampilan-tampilan bergerak tentunya nanti dengan fasilitas-fasilitas tambahan atau aplikasi tambahan untuk membuatnya. Dan kita buat nanti dalam bentuk movie atau video. Ada cara yang sederhana untuk kita membuat video atau movie. Yang pertama dibuat dengan menggunakan PowerPoint, Microsoft Office. Setelah selesai, kita buat isinya, berikut dengan gambar-gambarnya, atau kalau perlu dengan dubbing suara, seperti contoh ini, video ini yang Anda tonton sekarang ini dibuat dengan mudah sekali, yaitu dari PowerPoint, yang selanjutnya diisi, kita dubbing dengan video dan suara, selanjutnya nanti kita simpan dalam bentuk kita ekspor ke movie atau video dan kita upload. Nanti banyak sekali kita menggunakan, bisa juga menggunakan untuk memperkecil kapasitas file, maka kita bisa menggunakan bantuan YouTube. Kita upload ke YouTube, dia akan otomatis terkompres lebih kecil lagi, sehingga nanti bagi pemirsa atau siapa target yang kita harapkan untuk bisa menyaksikan, itu tidak terlalu berat untuk menyaksikan videonya. Maka ya ini memang harus banyak kita gunakan latihan ya, banyak kita berlatih dan harus berani. Kelebihan kita menggunakan perangkat digital ini tidak begitu selesai tidak harus kita langsung upload. Jadi bisa kita saksikan ulang, kita tonton ulang, tidak baik, kurang pas, kita perbaiki dulu dan sebagainya. Nah inilah sekarang sudah banyak perangkat-perangkat canggih, perangkat-perangkat digital yang bisa mengedit, baik bentuk video pun sudah masih bisa kita edit. Kalau materi atau tulisan-tulisan langsung mau kita upload ke website adalah biasanya menggunakan format HTML. Nah, itu kita membuatkan konsepnya dulu mungkin dengan Word supaya mudah di-copy dan sebagainya. Kemudian langsung kita ketikkan ulang, copy ulang kepada homepage-nya dari website masing-masing. Dan tentunya ini akan
bisa langsung disaksikan oleh pemirsa lah istilahnya ya, siapa atau peserta pendidikan pelatihan. Tetapi untuk yang di-download tentunya tidak bisa dalam format HTML. Untuk yang di-download kita lebih siapkan dalam format PDF-nya supaya dia lebih stabil. Ini adalah cara membuat materi dalam bentuk PDF, atau kita bisa meng-create PDF sendiri dari format sebelumnya, apakah Office. Sekarang sudah ada aplikasinya untuk PDF Creator, cukup banyak. Ada PDF Adobe Acrobat sendiri yang sudah bisa juga PDF Creator, kemudian ada Nitro dan sebagainya. Jadi banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa untuk mengkonvert dari format sebelumnya, apakah Office, Word, Excel, atau PowerPoint, langsung bisa secara otomatis di-created menjadi PDF ya. Jadi sekarang tidak sulit lagi. Nah, perbedaan tampilannya kalau dalam bentuk HTML ya, kalau kita baca karena dia langsung diketik di halaman web, di web page, jadi ya tampilannya ya sekedar tulisan seperti itu saja. Kalau akan muncul gambar juga gambarnya biasa saja, dan ya tidak bisa kita dubbing dengan suara biasanya kalau dalam format HTML. Tapi beda dengan PDF. Dia PDF bisa kita buat karena sudah kita konsep dulu sebelumnya dengan menggunakan Office atau menggunakan PowerPoint, bisa kita buat lebih menarik lagi tampilannya, bentuk tulisan-tulisannya. Bahkan fontnya sendiri juga bisa lebih banyak pilihannya. Jadi bisa lebih menarik, termasuk background, colornya, warna. Nah yang terakhir kalau bentuk movie otomatis namanya movie ya, akan lebih menarik lagi tampilannya, dia akan bergerak, ada suara dan sebagainya. Dan selanjutnya akan saya jadikan secara singkat adalah bagaimana kita mengenal situs pribadi. Jadi website pribadi, dan sekarang ini sudah banyak, sebetulnya dasarnya adalah intinya website, semuanya adalah website tapi bentuknya macam-macam gitu ya. Ada yang dalam bentuk blog karena dia lebih sederhana dan lebih terformat, lebih kaku. Kemudian ada lagi yang bentuk dalam social network yang sekarang juga sudah bisa kita gunakan karena kita punya alamat pribadi sendiri. Kita Facebook juga kita punya alamat Facebook, kemudian Instagram, WA udah pasti kita punya alamat. Banyak sekali, ada Flickr, Netlog dan sebagainya. Kemudian tentunya semua adalah berbasis internet ya, dan kita harus memiliki email sendiri, kecuali untuk Facebook kayaknya yang tidak dibutuhkan email. Ada beberapa perbedaan antara website, weblog, dan social network. Kalau website desain oleh pengguna, kemudian pengaturan juga oleh semuanya diatur oleh pengguna, bentuknya dari awal sampai dengan selesai, dan editingnya juga relatif lebih rumit ya, agak rumit, dan membutuhkan web hosting yang semua filenya harus terdownload dari hosting yang kita sewakan. Ada yang operator penyedia jasa websitenya juga langsung menyediakan web hostingnya sekaligus. Dan tentunya kita memiliki di samping domain utama juga memiliki subdomainnya. Kadang itu nanti dibutuhkan. Sedangkan kalau weblog itu desain atau template-nya dia sudah disiapkan oleh provider. Jadi kita tidak bisa mengatur, pengaturan menu segala macam sudah disiapkan oleh provider. Kemudian otomatis editingnya akan lebih mudah karena semua sudah fasilitas, menu-menunya sudah ada. Dan web hosting sendiri desainnya sangat-sangat tergantung
sudah variatif. Ada yang memang untuk kebutuhan besar, kita sewa yang besar. Kalau kebutuhannya tidak terlalu besar, ya kita tidak perlu sewa yang besar. Misalnya kita kebutuhannya untuk jurnal, kita terbitkan jurnal yang terus sangat dinamis dia, tiap hari berkembang, data banyak masuk bahan, maka kita membutuhkan yang besar web hostingnya. Tapi kalau tidak terlalu butuh besar, ya jangan, nggak perlu kita nyewa yang web hosting yang besar. Kemudian kalau dia web blog biasanya tidak memiliki subdomain. Jadi domainnya hanya tunggal itu saja. Dengan social network juga sama, tidak memiliki subdomain. Desain juga sudah disiapkan oleh providernya. Kita tinggal mengisi saja tampilannya. Kemudian semua pengaturan juga sudah disiapkan oleh provider. Editing lebih mudah lagi. Sama kalau kita membutuhkan web hosting, tambahan juga sesuai kebutuhan kita sendiri. Atau menyimpan, ya, dan tidak memiliki subdomain. Nah, bagaimana? Berikut ini bisa Anda baca sendiri nanti cara membuat web blog. Ini sekedar contoh ya, tapi lebih tepatnya Anda bisa sekarang browsing di internet, banyak sekali menggunakan fasilitas-fasilitas web blog yang ada. Dan ini saya ambil contoh dari blogger.com. Blogger.com ini milik daripada Google Group, ya, jadi dari Google Group dan gratis, gitu ya. Jadi bisa kita sendiri, silahkan nanti Anda, sekarang sudah banyak sekali yang ada WordPress dan sebagainya. Nah, ini nanti dipelajari sendiri, Anda browsing sendiri. Nanti ada materi berikutnya adalah kita nanti akan pembuatan website sederhana. Baca sendiri, nanti tolong ini diperkaya ya dengan Anda mencari sumber informasi lain. Sekarang sudah lebih berkembang lagi cara pembuatan web blog. Nah, di akhir perkuliahan ini, karena ini perkuliahannya akan nyambung, akan terus ya. Jadi untuk masing-masing mahasiswa agar bisa menyiapkan 3 file, di mana 2 file diharapkan format dalam bentuk PowerPoint dan 1 dalam bentuk format Excel. Silahkan, tema dan topiknya bebas, karena nanti akan masing-masing akan membuat website sendiri nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi sekarang kita sudah punya, kan masing-masing sudah punya email Google. Di Google itu sudah tersedia satu fasilitas hosting dan atau cloud ya, kita sudah tersedia secara gratis. Kalau Anda punya email Google, maka dia akan tersedia Drive. Drive itu bisa nyimpan untuk file. Yang penting di dalam menyimpan di file, Anda buat folder juga yang jelas. Jadi pada saat Anda akan mencari lagi filenya tidak mengalami kesulitan. Nah, uploadlah file-file format PowerPoint dan Excel, dan juga format-format JPEG atau picture. Silakan ada picture nanti untuk membuat tampilan lebih menarik lagi di website. Apakah foto Anda atau foto klinik Anda, foto kantor Anda, foto kegiatan Anda dan sebagainya. Silakan nanti contoh-contohnya. Nanti memudahkan kita untuk mengupload, menatanya di dalam websitenya. File-file yang sudah Anda siapkan tadi, Anda upload ke drive masing-masing. Tolong tadi seperti saya sampaikan, buatlah folder tersendiri sehingga mudah untuk mencarinya, gitu ya. Dan itu akan kita gunakan nanti untuk pembuatan website pada pertemuan berikutnya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari saya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, saya ingatkan Anda wajib mendownload ya. Anda download untuk Anda baca ulang lagi, karena mungkin tadi penjelasan saya masih sangat singkat. Anda baca lagi ulang, ditambah Anda juga mencari referensi, karena website sangat banyak sekali referensi di internet. Manfaatkan Anda googling, bisa menggunakan artificial intelligence chat
Ya, bisa juga menggunakan paman Google dan sebagainya. Banyak sekali materi-materi atau informasi-informasi terkait dengan website dan e-learning. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.